Lo tau nggak? Ini adalah sebuah kisah pertempuran di Surabaya, di mana di episode pertama Surabaya dikeroyok oleh 3 negara, yaitu Belanda, Inggris, dan Nepal. Setelah insiden bendera Hotel Yamato, peperangan gerilya antara tentara sekutu dan pejuang Surabaya terus terjadi. Ya, mereka mengeroyok para pejuang dari Surabaya, tetapi rakyat Surabaya menolak untuk jatuh. Inilah episode kedua pertempuran di Surabaya. Putar intronya. Bentrokan terjadi pada tanggal 27 sampai 29 Oktober 1945. Surabaya berada dalam keadaan tegang. Akhirnya, A.W.S. Malabi, yaitu seorang brigadir dari Inggris, mencoba berkeliling kota untuk menyampaikan hasil gencatan senjata antara pihak Inggris dan Indonesia. Tapi anehnya, A.W.S. Malabi ini dalam lobinya terlihat sangat arogan dan mengintimidasi rakyat Surabaya. Bahkan, dia membawa beberapa peloton pasukan Inggris yang bersenjata lengkap. Tentu saja ini bukan negosiasi, tapi intimidasi. Rakyat Surabaya tidak terima dengan cara negosiasi yang begitu arogan dari Brigadir A.W.S. Malabi dan tentara Inggris. Hingga akhirnya terjadi baku tembak antara pasukan Inggris dan para pejuang Surabaya. Peperangan pun tidak bisa terhindarkan. Saat itu mobil Buick yang ditumpangi oleh Brigadir Malabi berhenti di tengah kerumunan pejuang Indonesia dan pasukan Inggris. Itu yang artinya mobil Buick yang ditumpangi oleh Brigadir Malabi ada di tengah-tengah medan perang dan mengakibatkan peluru menyasar dan menewaskan Malabi. Namun kematian Brigadir Malabi ini menjadi kontroversi dalam catatan sejarahnya. Catatan pertama mengatakan bahwa ia tewas karena tembakan dalam baku tembak. Tetapi dalam catatan yang lainnya, Brigadir A.W.S. Malabi ini tewas karena mobil yang dia tumpangi itu dihantam oleh granat. Apapun situasinya, takdir tetap mengatakan bahwa A.W.S. Brigadir Malabi ini tewas dalam pertempuran. Dan kematian Malabi ini membuat pihak sekutu sangat murka. Lalu, komando tertinggi mereka kemudian diambil alih oleh Mayor Jenderal X. Mansell. Mayor Jenderal Mansell mengeluarkan ultimatum pada tanggal 9 November 1945 yang isinya agar seluruh rakyat Surabaya menyerahkan senjata tanpa syarat paling lambat pukul 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Dan bila tidak dipatuhi, mereka akan melancarkan serangan besar-besaran. Apakah rakyat Surabaya akan takut? Ternyata jawabannya adalah tidak. Ultimatum sekutu tidak digubris oleh rakyat Surabaya. Bagi mereka, menyerahkan senjata berarti menyerahkan kemerdekaan yang telah mereka perjuangkan dengan darah dan air mata. Maka pada pagi hari 10 November 1945, pasukan sekutu melancarkan serangan besar-besaran dari darat, laut, dan udara. Serangan tersebut melibatkan ribuan tentara Inggris, tank, pesawat tempur, serta kapal perang terus menembaki kota Surabaya tanpa ampun. Tembakan tank tentara sekutu terus meluncur deras dan tembakan udara tentara sekutu dari pesawat tempur terus menghujani Surabaya. Ditambah lagi, serangan dari para ribuan tentara sekutu yang ada di darat menambah kegilaan itu. Namun semangat juang rakyat tidak surut. Dipimpin oleh Bung Tomo, seorang tokoh muda yang berapi-api, rakyat Surabaya bangkit melawan dengan senjata seadanya, mulai dari bambu runcing, senapan rampasan, hingga senjata buatan sendiri. Pidato-pidato Bung Tomo menggema melalui radio. Pemberontakan membakar semangat para pejuang dan rakyat. Salah satu ucapan yang paling terkenal adalah Allahu Akbar, merdeka atau mati. Jangan gentar menghadapi musuh. Kita akan lebih baik hancur lebur daripada dijajah kembali. Inilah jihad fisabilillah. Dan pidato Bung Tomo itu terus membakar semangat juang para pemuda Surabaya. Dan lu tau nggak, ada hal tergila yang tercatat dalam sejarah, yaitu para tentara terjun payung dari pihak sekutu mencoba melompat dari pesawat mereka dan hendak mendaratkan kaki mereka ke bumi Surabaya. Namun ternyata ribuan rakyat Surabaya sudah menunggu di darat dengan bambu runcing di tangan mereka. Jadi belum sempat tentara sekutu itu mendarat, rakyat Surabaya sudah menyambut mereka dengan hujanan bambu runcing. Selama lebih dari 3 minggu, pertempuran sengit berkecamuk di seluruh penjuru kota. Gedung-gedung hancur, rumah-rumah terbakar, dan ribuan korban berjatuhan. Namun semangat perlawanan rakyat Surabaya tidak pernah padam. Pertempuran Surabaya menelan korban yang sangat besar. Diperkirakan lebih dari 16.000 rakyat Surabaya gugur sebagai pahlawan. Sementara puluhan ribu lainnya luka-luka. Kota Surabaya hancur lebur akibat bombardir tentara sekutu. Dan kita harus terima hasil. Secara militer, tentara sekutu memenangkan pertempuran di kota Surabaya. Hal itu bisa terjadi karena kekuatan yang tidak imbang, yaitu pasukan Inggris itu memiliki senjata berat, tank, kapal perang, dan pesawat tempur. Tapi di sisi lain, pasukan sekutu juga banyak mengalami kerugian karena harus menanggung biaya operasional perang yang sangat besar. Ditambah lagi, ribuan tentara sekutu juga banyak yang tewas. Namun dari kacamata secara moral dan politik, Indonesia dianggap menang dalam semangat perjuangan.
Perlawanan sengit rakyat Surabaya menunjukkan bahwa bangsa Indonesia serius dalam mempertahankan kemerdekaan. Lalu dunia internasional juga melihat kuatnya penolakan rakyat terhadap kembalinya penjajah. Dan kemudian satu fakta yang tidak bisa terbantahkan, yaitu negara Inggris yang pada saat itu sebagai salah satu pemenang dari Perang Dunia II bisa dibuat kalang kabut oleh rakyat Surabaya. Inilah akhir dari perang di Surabaya. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Kita akan jumpa lagi dalam episode Perang di Ponorogo.